Oke, dulur-dulur. Ya, saat ini sudah mulai ke topik electrical ya. Kita di asa tugas untuk desain and build untuk pekerjaan villa dan hotel ya. Untuk kita diperbantukan untuk mendesain elektrikalnya. Nah, pada dasarnya tuh electrical itu kita itu harus mengumpulkan data-data dulu yang untuk terutama mendesain dari titik-titik lampu dan stop kontak dan jenis unit-unit peralatan. Seperti contoh ini lantai basement, ini ada lampu ya, lampunya berapa titik semua, lumennya, luxnya itu semuanya sudah standar SNI ya. Masing-masing fungsi ruang itu apa, untuk gudang, office maupun kamar itu semuanya ada standar luxnya penerangan. Nah, ini ada stop kontak juga, stop kontak untuk fungsional sebagai office, fungsional sebagai pembersihan, untuk general dan lain-lain. Ini semuanya. Nah, seperti ini ada lampu titik jalan. Jadi sebelum mengarah ke panel-panelnya kita akan mendesain titik-titik objeknya ya, lampu, saklar, stop kontak dan lain-lain dan unitnya. Nah, seperti ini ya. Ini ada lampu, ini kan gedung semuanya harus terang semua, ada lampunya semua. Pak pakai tipe lampu apa dan kapasitasnya berapa, lux lah, itu semuanya ada di SNI. Nanti kita ambil standarnya saja. Ada yang beberapa proyek yang sudah kita kerjakan, kita tinggal copy paste. Dan untuk peruntukannya gitu ya, ini lampu-lampunya seperti ini. Nah, lampu-lampunya maka didapat dari sini. Per panel pun juga kita pengelompokannya supaya kabelnya itu tidak terlalu panjang untuk penjabaran grupnya, supaya pembagiannya untuk efisiensinya juga kita butuhkan. Akhirnya ditemukanlah perhitungan seperti ini. Dalam gedung itu kita bagi menjadi beberapa panel seperti ini. Kapasitasnya ini VA nya semuanya seperti ini. Nah, kita total semua mulai dari gedung hotel dan villa dan landscape. Jadi semua ada. Ini konsep ini kita buat ini untuk ada dua sumber ya tiangnya, karena di PLN itu di atas 200 kVA itu harus menggunakan infrastruktur sendiri, trafo dan lain-lain. Tapi kita berupaya tidak terlalu banyak untuk infrastruktur. Kita pakai dua trafo gantung ya dengan kapasitas di bawah 197 kVA. Nah, kita coba kita bagi, ini masih cukup ini. Yang ini baik. Jadi ada dua trafo gantung dengan untuk perizinannya nanti tinggal di apa namanya diizinkan ke PLN-nya. Oke. Ini batas daya dari pelanggan ini ya. PLN memiliki daya tersambung MCB yang 3 pas yang mencakup dari bisnis di industri. Batas bawah pelanggan 3 pas 660 VA dengan batas 10 ampere. Kategori menengah tegangan rendah 10 VA ini sekian. Nah, ini 97 VA. Nah, ya toh 197 VA atau lebih kategori tekanan menengah TM. Mulai dari 200 ke atas pelanggan kategori ini biasanya wajib membangun gardu trafo tersendiri, diukur menggunakan current transformer sebagai potensial transformation. Nah, yang dimaksud saya tadi ya, jadi untuk PLN itu izinnya TR tegangan rendah itu di daya 6600 ya kan, 3 pas 3 kali 10 ampere terus 10.000 VA terus sampai 197 itu masih kategori PLN trafo gantung. Tapi kalau yang di atasnya 200 VA itu sudah menggunakan untuk wajib gardu sendiri. Nah, jadi dari PLN itu cuma supaya tegangan di 20 kV. Ya, lanjut ya. Batas kapasitas trafo yang distribusi gardu. Trafo distribusi PLN yang menyalurkan listrik ke tegangan menggunakan spesifikasi standar tegangan menengah 20 kV ke tegangan rendah 400 volt. Batas kapasitas trafo yang dipasang meliputi trafo kecil 25 kVA, 50, 100, 160, 200 kVA. Trafo gardu beton pabrik 250 kVA dan 315, 400, 650 dan 1000 dan ke atas. Ya, batas gardunya sekian.
Terus sehingga ditentukan sebagai berikut. Sambung daya PLN kategori menengah dengan rendah atau TR menggunakan 197, include biaya penyambungan, uang jaminan UJL dan biaya SLO berdasarkan Permen ESDM nomor 27 2017. Sambung PLN kategori menengah TR menggunakan 197 sebanyak 2 dengan menggunakan sesuai dengan tabel perhitungan kelistrikan di atas. Kapasitas generator set menggunakan 300 dan untuk mengcover 2 MDP, yaitu MDP gedung dan villa dan landscape. Single diagram kelistrikan dapat dicek melalui gambar di ED Engineering. Jadi ini adalah konsep utama kita memang kebutuhan daya itu harus menganalisa dulu atau menggambar titik lampu dan titik stop motor dan kebutuhan peralatan motornya seperti AC, pompa, lift dan lain-lain yang ada kaitan dengan hotel dan villa itu. Terus untuk berdingan lampu sendiri seperti apa Pak lah, seperti ini. Oke, kelihatan ya. Untuk berdingan lampu itu dapat lebih akurat digunakan fungsi N ya. N itu E kali A, F, UF dan MF. Ini artinya sebagai berikut. N itu armatur lampu, E kebutuhan iluminasi atau lux, A luas ruangan mm persegi, F lumen per armatur, UF utilization factor, MF maintenance factor. Nah, seperti ini. Jadi contoh ini tadi lantai basement, ruang mes dan wanita. Tadi untuk ruangannya itu 150 sampai 250 lux. Nah, didapat 20 meter persegi berarti tinggal dikalikan. Akhirnya kebutuhannya sekitar 2200 F ya toh, atau lumennya ya kan. Untuk kebutuhan lampunya, nah ini dibagikan dengan kebutuhan lampu 5 kebutuhan, berarti ada 6 titik gitu. Nah, ya. Oke, paham ya. Saya ulangi lagi ya. Untuk menentukan titik jumlahnya banyak lampu itu rumusannya N sama dengan E dikali A, F dikali UF dikali MF. Yang dimaksud N itu jumlah armatur lampu, E kebutuhan iluminasi lux, A luasan ruangan, F lumen per armatur, terus UF utilization factor sama MF maintenance factor. Jadi contoh ini yang standar SNI itu di ruangan untuk mes itu 150 sampai 250 lux. Kita ambil yang terterang ya, 250 contoh. Untuk ini diambil luxnya kita ambil 250. Untuk ruangannya ini berarti lux standar dikalikan A luasan ini. Nah, terus habis gitu F lumen per armatur. Yang dimaksud lumen armatur itu kita pakai berapa watt? Ada macam-macam lampu ya. Untuk yang 14 watt LED itu sekitar 1800 lux. Untuk yang 10 watt itu bisa sampai separuhnya 1000 lux lah. Nanti dimasukkan di sini dikali faktornya 0,5 atau 0,7 ketemunya jumlah titik lampu. Nah, semua tergantung dari titik lampu ya, F ya, lumen per armatur, jumlah wattnya yang mau dipakai berapa lampunya. Nanti jumlah yang mengikuti lebih besar wattnya yang dipakai, jumlah lampunya lebih kecil. Kalau lebih rendah wattnya yang dipakai ini lebih banyak, karena kan dia standarnya kan akan mengikuti nanti rumusannya seperti itu ya. Jadi tidak semuanya lampu itu sama, jadi harus ada perhitungan teknisnya seperti ini. Jumlah lampu-lampu ini standarnya seperti ini. Untuk kantor itu standarnya luxnya 350, nanti ketemunya berapa lampu begitu ya. Oke, lanjut untuk kamar-kamar. Ini luxnya lebih kecil ya, 150, bisa sampai 4 lampu untuk kamar room. Oke, room itu biasanya itu 4 kali 2,5 10 meter persegian lah totalnya itu. Terus seperti ini cara perhitungan lampu seperti itu ya. Kalau luxnya ruangan-ruangan fungsinya itu semua tergantung SNI dan semua tergantung dari owner ataupun konsultan masing-masing. Tidak semuanya itu dari SNI itu
sama yang diinginkan dengan owner. Contoh, saya pernah berpengalaman untuk desain yang untuk pabrik ya, pabrik pengolahan kayak ikan itu, dia membutuhkan sangat terang sekali. Jadi bahkan lampu pun itu jaraknya dekat dengan proses itu pengecekannya, karena ini sistemnya ini kan higienis gitu kan, jadi memang harus lebih terang, bentuk apapun harus dikoreksi. Seperti itu yang saya sampaikan untuk kelistrikan. Oke, terima kasih, sekian. Salam.